Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang, seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Namun secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Sampah organik dan anorganik sudah dijelaskan pada awal materi. Nah, apa itu sampah B3? Ini penjelasannya. Sampah B3, B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Mengapa berbahaya? Karena umumnya bahan tadi dapat meledak, mudah terbakar, beracun, atau melukai tubuh. Sampah B3 seperti baterai, cairan pembersih, kaleng aerosol, obat nyamuk bakar, oli, aki, seng, dan besi. Sampah B3 dapat didaur ulang, namun harus dengan penanganan khusus dari para ahlinya. Berapa banyak sampah plastik yang kita buang? Hai teman-teman, namaku Ali. Dan aku Lian. Teman-teman, coba hitung ada berapa benda plastik di rumahmu yang hanya dipakai 1 kali saja, lalu langsung dibuang ke tempat sampah. Aku kasih contoh ya. Misalnya sedotan, plastik kemasan cemilan jajanan, minuman botol, styrofoam bekas wadah makanan, botol saus. Wah, banyak ya. Nah, coba teman-teman bayangkan, jika semua orang sama-sama membuang sampah plastik, dalam setahun ada berapa banyak sampah plastik yang sudah kita buang? Wah, yang pasti banyak sekali.
Wah, kita tertimbun sampah. Tepatnya, ada berapa banyak sampah plastik di dunia? Menurut penelitian, setiap tahun ternyata ada kira-kira 8 juta ton sampah plastik yang mengalir ke lautan. Ini berbahaya loh buat burung, hewan laut, juga ikan. Padahal, plastik itu butuh waktu lebih dari 400 tahun untuk terurai. Umurku 400 tahun. Umurku 200 tahun. Aku baru 100 tahun. Aku masih kecil. Umurku baru 3 tahun. Menurut penelitian, dari 8,3 juta ton sampah yang dihasilkan, 6,3 juta ton adalah sampah plastik. Dari jumlah itu, baru 9% yang didaur ulang. Sebagian lainnya tertimbun di tempat pembuangan sampah atau di lingkungan alam sebagai sampah. Dan sebagian besar terbuang ke lautan. Diperkirakan, jika kebiasaan membuang sampah plastik kita tidak berubah, maka pada tahun 2050 akan ada 12 juta ton sampah plastik di TPA. Jumlah itu kira-kira sama dengan 32.000 kali berat Monumen Nasional. Sebagai anak-anak, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik? Sebagai anak-anak, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kehidupan makhluk hidup? Pertama, kurangi penggunaan sampah plastik. Pakai botol minum yang tidak sekali pakai. Bawa kotak makan jika kamu beli makanan sehingga tidak perlu dibungkus plastik atau styrofoam. Bawa juga tas belanjaan kalau kamu mau jajan di warung. Buang sampah pada tempatnya agar tidak masuk got yang akhirnya ke sungai atau laut. Daur ulang sampah kering di rumahmu. Bisa dijadikan wadah lain, misalnya botol plastik bisa jadi hiasan meja. Ada satu hal lagi yang bisa kita lakukan. Kita bisa mulai menjaga bumi dengan melakukan kegiatan dari rumah dan sekolah. Salah satu program keren yang bisa kita ikuti adalah program bank sampah. Cara mengikutinya mudah. Beberapa sekolah sudah memiliki bank sampah sendiri. Nah, kalau kita menjadi nasabah atau anggota suatu bank sampah, kita akan mendapatkan buku tabungan. Berbeda dengan bank biasa, yang kita bawa ke bank ini bukan uang, namun sampah kering. Kita bisa membawa sampah kering yang kita kumpulkan dari rumah. Misalnya, sampah plastik berupa botol air mineral, botol shampoo, kemasan deterjen, dan mainan-mainan plastik yang sudah tidak terpakai. Sebelumnya, dibersihkan dahulu ya. Lalu, dikumpulkan yang rapi dalam satu wadah. Oh iya, bank sampah juga biasanya menerima sampah dari kertas. Semua sampah plastik dan kertas ini kini siap kita bawa ke bank sampah terdekat. Petugas bank sampah akan menimbang setiap jenis sampah kering yang kita bawa. Harga setiap jenisnya berbeda-beda setiap kilogram. Kita akan mendapatkan uang seharga sampah yang kita setorkan itu. Jumlah uang yang kita dapat akan ditulis di buku tabungan kita. Bank sampah akan menggunakan sampah kering itu untuk berbagai hal. Sampah plastik akan didaur ulang menjadi berbagai benda yang berguna dan bisa dijual. Yeay! Selain menyelamatkan bumi, kita juga jadi bisa menabung. Uang yang ditabung di bank sampah dapat kita gunakan untuk membeli keperluan kita. Misalnya, tas sekolah, sepatu sekolah, buku cerita anak-anak,
bola kaki, atau alat-alat melukis. Oh iya Ali, sebagai anak-anak, kita juga bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan bumi. Oh ya, apa yang harus kita lakukan, Lian? Kita bisa menanam pohon. Bayangkan, kalau seluruh anak di Indonesia mau menanam pohon sampai pohon itu tumbuh besar. Wah, pasti bumi ini jadi sejuk sekali ya karena banyak pohon. Sebab pohon menghasilkan oksigen yang berguna bagi manusia. Selain itu, akar-akar pohon juga berguna untuk menahan air tanah, sehingga tidak terjadi banjir dan tanah longsor pada saat musim hujan. Juga tidak terjadi kekeringan dan gagal panen di musim kemarau. Oh iya, tahukah teman-teman, beberapa tumbuhan bahkan dapat menyerap zat-zat beracun di udara. Misalnya saja, tumbuhan lavender, lidah buaya, lidah mertua, anggrek, mangrove, bambu kuning, dan bunga lili. Wah, kalau kita tidak sayang pada alam, kita bisa mengalami banyak sekali musibah dan kerugian. Banjir, tanah longsor, kekeringan, gagal panen, bisa membuat kita kehilangan rumah, kendaraan, sawah, dan harta benda lainnya. Udara tercemar juga bisa membuat kita sakit, misalnya asma, infeksi saluran pernafasan, dan sakit paru-paru. Teman-teman, ayo selamatkan bumi kita tercinta. Mulai sekarang, kurangi sampah plastik. Buang sampah pada tempatnya. Pilah dan setor ke bank sampah. Dan Ayo kita tanam pohon. Saatnya kita beri arti untuk bumi demi masa depan kita, kini dan nanti. Pedoman gizi seimbang. Apa makanan favorit kamu? Yang tradisional seperti ketoprak, gorengan bakso, atau yang western seperti burger dan pizza, atau yang lagi ngetren seperti boba? Wah, enak ya! Terus kalau kamu suka, boleh nggak sih kamu makan yang sama terus setiap hari? Nggak boleh ya, karena pola makan sehat, gizinya harus seimbang. Kalau makan yang sama terus kan, gizinya jadi nggak seimbang. Makanan memang dibutuhkan oleh tubuhmu untuk mendapatkan energi. Kalau kamu nggak makan, tubuhmu jadi lemas, cepat capek, atau malah bisa sakit. Selain sebagai sumber energi, makanan juga memiliki banyak manfaat lain loh. Contohnya untuk pertumbuhan tubuhmu, memelihara jaringan tubuh atau memperbaiki yang rusak, mengatur metabolisme dan keseimbangan cairan tubuh, serta membentuk antioksidan dan antibodi untuk melawan penyakit. Banyak kan? Wah, kalau begitu mesti makan seperti gimana ya supaya tubuh mendapatkan gizi yang dibutuhkan? Kakak sepertinya mendengar ada yang jawab 4 sehat 5 sempurna. Iya, pinter deh, tapi kurang tepat ya.
Konsep 4 Sehat 5 Sempurna dipopulerkan Bapak Gizi Indonesia, Profesor Purwo Sudarmo sekitar tahun 1952. Tetapi sekarang konsep ini sudah tidak lagi digunakan. Nah, sebagai gantinya sudah ada nih yang namanya Pedoman Gizi Seimbang atau PGS. Gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Prinsip gizi seimbang adalah upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk sehingga dapat mencegah terjadinya masalah gizi. Tabel ini menunjukkan perbedaan konsep 4 Sehat 5 Sempurna dan pedoman gizi seimbang. Bedanya, pedoman gizi yang baru lebih menekankan ke keberagaman sumber makanan dan kebiasaan-kebiasaan sehat, tidak harus minum susu, ada panduan porsi yang harus dimakan, dan pentingnya minum air yang cukup. Jadi, dengan pedoman gizi yang baru, apa yang harus dikonsumsi setiap hari? Beraneka ragam makanan dengan proporsi makanan yang seimbang. Dengan begitu, kebutuhan akan semua zat gizi dapat terpenuhi dengan baik. Setiap hari, tubuh membutuhkan asupan protein nabati, protein hewani, makanan pokok, sayuran, buah, dan air mineral. Makanan berprotein tinggi. Protein nabati dan protein hewani memiliki keunggulan masing-masing. Protein hewani memiliki mutu gizi yang lebih lengkap dan mudah diserap oleh tubuh. Sedangkan protein nabati mengandung isoflavon dan antioksidan. Sehingga kedua jenis protein ini harus dikombinasikan secara seimbang. Beraneka ragam buah dan sayuran. Indonesia yang beriklim tropis punya banyak jenis buah yang enak dan murah loh. Jadi jangan takut bosen kalau makan buah. Kalau makan atau minum jus buah, boleh aja. Tapi jangan dikasih gula tambahan ya, supaya tetap sehat. Selain itu, kamu harus lebih banyak makan sayur. Bukan sebagai pelengkap aja. Coba deh kalau kamu makan pecel lele atau ayam bakar. Lalapannya jangan lupa dimakan ya. Jangan jadi hiasan aja. Sayuran juga sebaiknya jangan dimasak terlalu lama, karena kandungan vitamin dan mineralnya jadi berkurang. Selain sebagai sumber vitamin dan mineral, sayur dan buah juga dapat memperlancar buang air besar dan mencegah kegemukan karena mengandung serat. Minum air yang cukup. Sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air dan tubuh nggak bisa memproduksi air sendiri. Oleh karena itu, kamu harus minum air minimal 2 liter setiap hari. Minum yang cukup juga bisa meningkatkan konsentrasi belajar dan daya memori otak. Bagaimana dengan kebiasaan-kebiasaan sehat? Yuk kita cermati 3 kebiasaan makan sehat dan 2 kebiasaan makan yang kurang sehat. Pertama nih, 3 kebiasaan makan yang sehat. Sarapan yang tepat adalah sekitar pukul 6-9 pagi. Setelah tidur selama 8-10 jam, saluran pencernaan butuh asupan yang cukup untuk mendukung segala kegiatan di hari itu. Sarapan sehat sebaiknya mengikuti pola gizi seimbang dan porsi yang tidak terlalu banyak karena akan mengganggu sistem pencernaan dan malah bikin ngantuk. Sarapan yang cukup terbukti dapat meningkatkan konsentrasi belajar dan stamina. Makan malam. Eits, jangan takut gemuk ya karena makan malam. Makan malam bisa dilakukan dari jam 6 sampai jam 8 malam. Makan malam dengan menu bergizi seimbang itu penting loh. Pilih makanan yang rendah kalori, tetapi tinggi protein dan serat. Setelah kamu beraktivitas seharian, energi kamu jadi terkuras. Sementara ketika kamu tidur, kamu masih butuh energi. Misalnya untuk pertumbuhan tubuh atau mengganti sel-sel yang rusak. Tapi abis makan malam jangan langsung tidur ya. Beri jeda sekitar 2-3 jam. Membaca label dalam kemasan. Makanan atau minuman yang dikemas biasanya disertai label gizi. Isinya, jenis dan jumlah zat gizi yang terkandung di dalamnya. Kita dapat memilih untuk membeli makanan dari informasi di labelnya, misalnya yang tidak terlalu banyak gula atau garam. Nah, terus ini 2 kebiasaan makan yang kurang sehat. Pertama, konsumsi gula, garam, dan lemak. Gula dan lemak dibutuhkan tubuh sebagai sumber kalori, sedangkan garam sebagai penyeimbang cairan tubuh. Namun, jika dikonsumsi berlebihan justru dapat memicu penyakit seperti obesitas atau kelebihan berat badan, penyakit diabetes, penyakit jantung, darah tinggi atau hipertensi, sampai stroke. Makanan cepat saji, minuman bersoda, dan makanan atau minuman yang mengandung bahan aditif seperti pemanis, perasa, pewarna, dan pengawet buatan. Loh, masa nggak boleh ngemil? Bukan nggak boleh, tapi dibatasi ya.
Camilan biasanya memiliki kalori yang tinggi, tetapi nilai gizinya rendah. Kalau terlalu banyak ngemil, perut kamu jadi penuh dan males buat makan makanan utama. Kalau udah kekenyangan, nanti malah akhirnya kamu nggak bisa makan makanan yang mengandung zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Terakhir, yuk kita lengkapi dengan 3 pola hidup sehat. Yang pertama, membiasakan perilaku hidup bersih. Contohnya, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir, sikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur, serta memotong kuku seminggu sekali. Perilaku hidup bersih dapat mencegah bakteri jahat masuk ke tubuh melalui makanan dan menjadi penyakit. Kedua, berolahraga yang teratur, seperti berjalan, berlari, senam, bermain sepak bola, naik sepeda, naik tangga, atau berenang. Aktivitas fisik akan memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh. Yang ketiga, memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan yang normal. Berat badan yang kurang atau berlebihan dapat menyebabkan tubuh tidak seimbang dan mudah terserang penyakit. Gimana? Udah lebih paham dong tentang pola gizi seimbang? Nah, kalau sudah paham, apa nih kebiasaan makan tidak sehat yang harus kamu kurangi? Tulis di kolom komentar ya. Pola makan yang bergizi seimbang penting loh buat kamu yang masih anak-anak atau remaja karena masih dalam masa pertumbuhan dan punya aktivitas yang tinggi. Dan satu lagi, kamu harus selalu bersyukur dengan makanan yang disediakan orang tuamu setiap hari. Di luar sana masih banyak teman-temanmu yang kesulitan mendapatkan makanan atau hanya bisa makan seadanya. Jadi jangan pilih-pilih makanan yang disukai saja ya.